Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Andre Nisuranto Nathanael Pinam dengan NIM 607022300084. Di sini saya ingin menjelaskan menit saya, yaitu Python pendeteksi bentuk. Di sini saya sudah membuat programnya, dan program ini menggunakan OpenCV untuk mengidentifikasi bentuk geometris seperti segitiga, persegi panjang, jajar kencang, bola ketupat, pentagon, heksagon, lingkar, dan elif dalam gambar yang akan kita deteksi. Prosesnya itu dimulai dengan gambar menjadi citra grayscale, diikuti dengan pengamburan untuk mengurangi noise. Selanjutnya, citra di-resort untuk menghasilkan citra biner yang menyoroti kontur objek yang kemudian diidentifikasi menggunakan fungsi find contours. Deskripsi programnya itu, program ini dimulai dengan membaca gambar yang diberikan melalui path yang sudah ditentukan. Jika gambar berhasil dimuat, program itu akan mendapatkan hasilnya. Di sini kita sudah menengok program saya yang saya buat. Di sini saya pertama-tama ingin menjelaskan import CV2 dan import NumPyS. Nah, di sini nih program ini mengimpor modul CV2 untuk OpenCV yang merupakan juga perpustakaan komputer visi yang kuat dan serbaguna yang digunakan untuk pemrosesan citra dan analisis visi komputer. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk membantu dalam deteksi objek, ekstraksi, fitur pemrosesan citra, dan banyak lagi. Di sini modul NumPy diimpor untuk mendukung operasi matematika dan memanipulasi array yang efisien. Di sini kita sudah membuat DevDetect shapes. Nah, saya jelaskan DevDetect shape itu sebagai input dalam memulai suatu program. Dan di sini fungsinya itu ialah untuk melakukan deteksi dan klasifikasi bentuk geometris dalam gambar yang diberikan sebagai input. Di sini juga kita membuat if image is known. Di sini juga kita membuat print gambar tidak dapat dimuat berdasarkan bypass gambar. Return none. Nah, di sini juga pemeriksaan if image is known dalam proses program bertujuan untuk memastikan bahwa gambar yang diinginkan dapat dimuat dengan benar. Yang saya maksud tadi ini, apakah program itu benar atau tidak. Dan di sini jika variabel image tidak berisi data gambar, maka program itu akan mencetak pesan kesalahan yang mengindikasikan bahwa gambar tidak dapat dimuat, dan selanjutnya fungsi detect shapes akan mengembalikan nilai none. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis berikutnya. Memastikan bahwa semua operasi yang memerlukan gambar dapat dieksekusi hanya jika gambar telah dimuat dengan sukses. Di sini kita memasuki yang namanya gray CV2, CVT color atau image CV2 color, BGR to gray. Dan jadi saya sudah membuat keterangan dari program ini, itu yang akan mengubah gambar menjadi grayscale. Dan sini saya ingin menjelaskan sedikit proses konversi gambar menjadi citra grayscale menggunakan CV2, CVT color. Sangat penting dalam analisis citra. Dalam konteks aplikasi ini, citra grayscale dihasilkan dari citra warna atau citra dengan beberapa saluran warna yang direpresentasikan dalam skala abu-abu, di mana setiap piksel memiliki intensitas keabuan tunggal. Konversi ini memungkinkan juga program untuk fokus pada informasi intensitas piksel dan memperhatikan variasi warna. Di sini
kita membuat blurred, shift itu Gaussian blur, gray 5,5 sigma 0. Di sini juga saya sudah memberi keterangan bahwa mengaburkan gambar untuk mengurangi noise. Di sini saya menjelaskan sedikit dari program blurred, shift itu Gaussian blur. Di sini proses pengamburan citra dengan filter Gaussian menggunakan shift itu Gaussian blur merupakan teknik yang umum juga digunakan untuk pengolahan citra untuk mengurangi noise atau detail-detail kecil yang tidak relevan sebelum melakukan proses analisis lebih lanjut. Di sini saya juga ingin menjelaskan trace, shift itu threshold, blurred, dalam kurung blurred, trace 240, maximal 255, shift itu trace binary infinite. Di sini juga saya sudah memberi keterangan menggunakan threshold untuk membantu mendeteksi bentuk, dan di sini juga programnya. Di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit. Ini penggunaan thresholding dengan CVT threshold dan kontes ini bertujuan untuk mengubah citra grayscale menjadi citra binar yang menyoroti kontur objek yang diminati. Saat menggunakan opsi CV2 trace binary infinite, nilai pixel yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan diubah menjadi putih atau 255, sementara yang lainnya menjadi hitam atau 0. Di sini kita kita membuat kontur sama dengan CV2 find contour, trace copy CV2, trace external CV2 chain, upper simple. Di sini juga saya sudah memberi keterangan mencari kontur dalam gambar. Dan di sini proses pencarian kontur dalam citra binar menggunakan fungsi CV2 find contours itu adalah langkah kunci dalam analisis citra untuk mendeteksi objek atau bentuk. Fungsi ini juga menerima citra binar sebagai input dan mengembalikan daftar kontur yang terdeteksi beserta hierarkinya. Kontur-kontur ini mempresentasikan tepi-tepi atau batas-batas objek dalam citra, di mana setiap kontur terdiri dari serangkaian koordinat titik-titik yang membuat garis tertutup. Di sini kita sudah membuat var kontur in contours. Di sini tuh ialah iterasi melalui setiap kontur yang ditemukan itu langkah penting setelah proses pencarian kontur menggunakan CV2 contours. Setiap kontur dalam daftar yang dikembalikan oleh CV2 find contour direpresentasikan sebagai array titik-titik yang membentuk garis tertutup. Di sini juga saya menjelaskan if CV2 kontur area atau kontur kurang dari 10. Di sini juga saya sudah memberi keterangan mengabaikan kontur titik kecil. Dan saya juga ada continue. Nah, di sini saya menjelaskan if sampai continue. Di sini juga saya ingin menjelaskan bahwasannya langkah untuk mengabaikan kontur kecil berdasarkan luas kontur atau CV2 contours area kontur yang sangat penting dalam analisis citra untuk memastikan hanya objek atau bentuk yang signifikan yang diproses lebih lanjut. Dalam program ini setiap kontur yang ditemukan dievaluasi dengan matriks evaluasinya menggunakan CV2 contour area. Di sini kita memasuki variasi sama dengan CV2 like block contour closed through. Dan sini juga ada approach sama dengan CV2 approach polydp atau kontur 0.02 kali peri closed through. Nah, di sini juga saya sudah memberikan keterangan bahwa kalau yang ini
Ini ialah keterangannya menghitung kali kontur, dan yang ini keterangannya yaitu mendapatkan aproksimasi dari kontur. Di sini saya ingin menjelaskan itu dua, yaitu dalam proses deteksi bentuk geometris menggunakan OpenCV, berhitungan keliling kontur dengan CV2 ARLI berperan untuk mengukur panjang lengkung dari setiap kontur yang ditemukan dalam citra. Hasil ini perhitungan memberikan informasi geometris dasar yang diperlukan untuk membedakan bentuk-bentuk yang berbeda seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lainnya. Di sini kita memasuki X, Y, W, H sama dengan CV2 bonding rate atau approach. Di sini juga saya sudah memberikan keterangan menggunakan bonding pos untuk menentukan bentuk. Di sini juga ada aspek ratio sama dengan W garis miring float H. Di sini saya menjelaskannya yaitu penggunaan CV2 bonding rate dalam konteks deteksi bentuk geometris adalah untuk menghitung bonding box dari kontur yang telah disederhanakan dengan aproksimasi poligon. Bonding box ini didefinisikan oleh 4 nilai. Yang pertama, koordinasi pojok kiri atas SW, SY, dan lebar W, dan tinggi H dari kontak tersebut. Informasi geometri ini memberikan pandangan visual yang jelas tentang seberapa besar dan di mana lokasi relatif dari setiap bentuk dalam citra. Di sini kita memasuki yang namanya if length approach sama dengan 3. Di sini juga saya sudah memberi keterangan bahwasannya yang ini itu memilih bentuk berdasarkan jumlah titik dalam kontur yang telah disederhanakan. Sini saya membuat programnya, dan di sini juga ada if ABS W garis lebih kurang dari 10. Di sini saya sudah memarahi. Di sini saya memberi keterangan bahwa apakah itu benar persegi, jajar genjang, atau bertupat. Apabila tidak ada ini program yang bangun ruangnya persegi, jajar genjang, atau berketupat tidak terdeteksi, atau bisa dibilang tidak ada. Yang saya maksud tadi yang sampai sini. Dan di sini juga kita memasuki yang namanya area sebenarnya CV2 kontur area. Di sini juga saya sudah menjelaskan bahwa menggunakan momen untuk mengecek apakah itu lingkaran atau elips. Ya seperti kita ketahui, ini juga sama juga yang seperti saya jelaskan tadi yang ini. Apabila tidak ada program ini, maka yang bangun ruang lingkaran atau elips itu tidak terdeteksi. Di sini kita memasuki yang namanya CV2 draw contours atau image contours approach garis 1 color 0,255,0 thickness 2. Di sini juga saya sudah menjelaskan menggambar kontur dan nama bentuk pada gambar aslinya. Di sini CV2 draw contours itu ialah fungsinya itu digunakan untuk menggambar kontur atau garis tepi dari objek yang terdeteksi pada citra. Fungsi ini juga menerima beberapa parameter, diantaranya citra tempat kontur dan yang akan digambar, daftar kontur yang akan digambar, indeks kontur dalam daftar biasanya kurang 1, maksudnya kurang 1 untuk menggambar semua kontur, warna garis, dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat CV2 putes. Nah, di sini yang kita ketahui fungsinya itu untuk menambahkan teks pada citra. Fungsi ini juga menerima parameter seperti citra tempat tes, akan ditambahkan tes yang ditambahkan, koordinasi titik awal tes, jenis font, ukuran font, warna tes, ketebalan garis, dan lain-lain. Contoh penggunaan dalam programnya itu yang ini. Dan kita akan memasuki yang namanya
image part sama dengan gambar 2 JPG. Nah, di sini juga saya sudah memberi keterangan bahwasannya itu ialah membaca gambar dari file yang diunggah. Di sini juga ada image CV2 imread atau image underscore page, itu untuk menampilkan hasil deteksi bentuk geometris menggunakan OpenCV. Program menggunakan fungsi CV2 IMSO untuk menampilkan gambar yang sudah dimodifikasi dengan hasil deteksi. Setelah menampilkan gambar, program sudah menggunakan CV2 Walkie. Nah, di sini CV2 Walkie itu ialah mengambil parameter berupa waktu tunggu dalam milidetik atau 0 berarti menunggu secara tak terbatas sampai input dari pengguna. Di sini kita memasuki yang namanya if image is not known. Oh ya, sebelumnya di sini ini kan image underscore parts. Nah, ini kan gambar 2 page. Nah, yang dimaksud ini ialah sebelum ini itu ialah mendeteksi gambar. Nah, mendeteksi gambar itu dengan cara gambar yang sudah kita cari, contohnya bangun ruang. Nah, itu gambar itu kita membuat dalam sebuah file. Nah, kita membuat dalam file. Nah, di sini kita memasukkan gambar 2 JPG karena saya membuat itu gambar 2 JPG di sini. Dan kita masukkan ini dan nanti kita menengok hasilnya. Dan setelah itu kita masuki if image is not known. If image is not known itu if image is not known, dan di sini ada detect underscore image sama dengan detect 6. Di sini juga mendeteksi bentuk dalam bentuk gambar. Di sini ada if detect image is not known. Nah, di sini maksudnya apabila gambarnya tidak. Jadi di sini apakah gambarnya itu terdetek atau tidak. Sama juga dengan hal yang ini. Tapi ini apakah gambar itu benar atau tidak. Ya, contohnya kalau misalnya kan ini kan if image. Nah, ini kan gambar. Nah, apabila kita memasukkan nih gambar hewan. Nah, gambar itu ya kita deteksi itu ya maka dia itu tidak terdeteksi seperti itu. Nah, di sini kan kalau kita memasuki gambar bangun ruang dan sebelumnya juga kita sudah membuat program bangun ruang tersebut gitu. Nah, sini juga if detect image itu ialah apakah file gambar itu benar atau tidak. Sama juga dengan yang ini tadi. Tapi ini CV2 IMSO betul terdeteksi image itu menampilkan gambar hasil deteksi kita. CV2 with key, CV2 destroy all Windows. Else print gambar atau tidak ditemukan di page yang diberikan. Nah, pada bagian ini fungsi detect save ini image itu sebelum itu program akan mencetak pesan kesalahan yang sesuai menggunakan perintah print. Dalam skenario di mana CV2 imread tidak dapat membaca gambar. Nah, di sini kita akan menjalankan programnya. Oh ya, sebelumnya kita pastikan dulu ya filenya ini sama atau tidak. Kita save. Di sini kita memakai file ini. Di sini kita run.
Nah, ini contohnya. Ini contohnya ada lingkaran, segitiga, bola ketupat, persegi, lingkaran, persegi, segitiga. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa gambar yang kita deteksi itu sudah inilah hasilnya, betul terdeteksinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.